Seorang wanita single parent hidup bersama anak perempuannya yang beranjak dewasa. Wanita itu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan anak perempuannya tersebut. Tapi semua itu berubah ketika wanita itu justru malah dekat dengan pria lain hingga terjadi sesuatu yang membagongkan. Film dengan judul S and the Single Mom yang dirilis pada tahun 2003 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita itu bernama Jess, tinggal bersama anak perempuannya bernama Sarah. Jess menjadi single parent dan telah bercerai secara baik-baik dengan mantan suaminya. Meski begitu, Jess tidak begitu memusingkan masalah lain. Dia hanya ingin menjaga karirnya dan kehidupan Sarah supaya lebih baik. Terkadang Jess meminta bantuan pada Dina untuk menjaga Sarah yang tidak lain adalah saudarinya. Rumah mereka berseberangan dan mereka saling bantu dan sama-sama single parent. Karir Jess sebagai pengacara bisa dibilang sangat baik, bahkan menjadi salah satu orang kepercayaan atasannya. Sementara itu Sarah yang sudah mulai beranjak dewasa mulai ingin kenal lebih dekat dengan cowok idamannya. Namanya adalah Chad. Bahkan Sarah meminta tolong pada temannya supaya dia bisa didekatkan sama Chad. Ya, dengan kata lain dicomblangin. Temannya itu sempat bilang kalau Sarah ini terlalu baik untuk Chad. Dan itu artinya Chad ini sepertinya pemuda yang agak nakal. Namun Sarah tetap ingin kenal lebih dekat dengannya. Di sisi lain, Jess kedatangan seorang dokter yang akan membantu dirinya menuntaskan kasus yang akan ditanganinya. Mereka ini tampaknya cocok. Bahkan pria yang bernama Alex itu mengajak Jess buat makan malam bersama. Awalnya Jess menolak, namun karena terus-terusan ditawarin, pada akhirnya Jess menerima. Makan malam itu bukanlah makan malam romantis atau sebuah kencan atau sejenisnya. Alex hanya ingin membicarakan masalah pekerjaan dan sesekali membicarakan kehidupan masing-masing. Alex tahu kalau Jess ini sudah bercerai dengan mantan suaminya, dan kebetulan Alex sedang pisah ranjang dengan istrinya. Meski belum bercerai secara resmi, namun Alex bakalan pisah dengannya. Tapi ujung-ujungnya dari percakapan mereka itu malah terjadi begituan. Sementara itu Sarah mencetak foto-foto Chad yang dia ambil tadi siang. Namun Sarah juga memotret dirinya lalu disandingkan dengan foto Chad. Sepertinya Sarah ini benar-benar naksir padanya. Jess pulang telat malam itu. Dia buru-buru kembali dan mendapati foto-foto Sarah dengan busana yang minim bersanding dengan foto Chad. Jess terlihat kesal dan mulai mempertanyakan hal ini. Kenapa Sarah berfoto demikian? Bagi Jess, Sarah belum waktunya mengenal hal-hal yang seperti itu. Pada akhirnya terjadi konflik kecil di antara mereka. Hingga Jess sesaat tersadar kalau mungkin dirinya ini terlalu berlebihan memarahi Sarah. Jess tidur hanya sebentar, lalu dia pergi lagi ke kantor pagi-pagi buta untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. Sejak kenal dan lebih sering berkomunikasi dengan Alex, membuat Jess menjadi berseri-seri. Banyak orang menyadarinya termasuk Dana. Dana yakin kalau Jess dekat sama seorang pria. Hingga suatu hari, di malam Halloween, Sarah dijemput oleh ayahnya yang bernama Nick, atau mantan suaminya Jess. Mereka terlihat akur dan baik-baik saja. Bahkan, istri barunya Nick juga akur dengan Jess. Sarah akan ikut Nick jalan-jalan sementara Jess tinggal di rumah. Tapi sayangnya, dia berbohong. Malam itu Jess pergi ke rumah Alex dan mereka kembali bersama, berdansa, dan melakukan hal-hal yang membagongkan. Jess semakin yakin hubungannya dengan Alex akan semakin dekat. Alex juga memberikan tanda-tanda kalau dia akan meninggalkan istrinya. Kini hampir setiap hari bertemu, Jess dan Alex pasti akan begituan. Sebagai ibu yang baik, Jess tidak membiarkan Sarah pacaran karena dia masih terlalu muda. Usianya masih 15 tahun. Namun tidak dengan Dana. Dana justru membiarkan anak laki-lakinya mengajak ceweknya ke rumah, lalu membebaskan mereka. Tapi dengan catatan, anaknya tahu diri. Itu menjadi pertanyaan besar bagi Jess. Apa Dana tidak takut kalau nantinya terjadi apa-apa dengan mereka? Jujur saja, Dana tidak bisa membendung anak muda zaman sekarang. Semakin dikekang, semakin anak itu menjadi sangat liar dan beringas ketika melihat dunia luar atau sesuatu yang baru di hadapan mereka. Meski begitu, Jess tetap tidak bisa menerima cara pikir Dana. Dia akan tetap menjaga Sarah dan membatasi pertemanannya. Lalu suatu hari, Jess kembali bertemu dengan Alex yang baru kembali dari kota istrinya. Setelah begituan, Alex berkata pada Jess kalau mungkin hubungan mereka tidak bisa dilanjut.
Setelah pertimbangan yang cukup panjang, Alex memutuskan kembali pada istrinya. Namun, bukan demi dia, melainkan anak-anaknya. Jess mendengar itu bagaikan disambar petir di siang bolong. Sejak saat itu, Jess mulai lemas dan lesu. Bahkan ketika sedang kumpul keluarga besar, Jess sama sekali tidak bersemangat. Ibunya, bahkan Nick, juga merasakan hal yang sama. Tapi mereka tidak ingin memaksa Jess untuk bercerita. Namun, Dana tahu apa yang terjadi pada Jess. Jess mungkin tidak menjelaskan secara detail, namun Dana sudah menangkap pembicaraan Jess. Jess bahkan tidak bisa tidur nyenyak, hingga berbohong pada teman kerjanya kalau dia hanya sakit perut biasa. Ya, Jess mengalami sakit perut yang sepertinya mungkin tidak biasa. Hingga dia mencoba membeli alat tes kehamilan dan ternyata hasilnya positif. Apa yang harus dia lakukan? Dia membicarakan ini pada Dana. Awalnya dia tidak jujur, namun pada akhirnya dia tidak bisa menyembunyikan itu lebih lama. Bahkan Sarah pun merasa ada yang tidak beres dengan ibunya. Jess tidak mengaku, namun Sarah melihat ibunya sangat lemah dan pucat. Pada akhirnya, Jess berkata jujur pada Sarah kalau dia memang mengandung. Tentu saja ini membuat Sarah terkejut. Dengan siapa dan kenapa ibunya bisa melakukan itu? Hubungan mereka makin diperparah ketika Jess pulang dari kantor. Dia melihat Sarah sedang bermain dengan Chad di kamarnya. Jess mengusir Chad dan memarahi Sarah. Hal itu menjadi hari yang buruk bagi mereka berdua. Sarah marah besar terhadap ibunya. Bahkan Sarah juga mengejek ibunya, seorang wanita yang murahan. Puncak dari pertikaian itu, Sarah pergi dari rumah ibunya dan menginap di rumah ayahnya. Jess juga berbicara dengan Nick lalu dengan ibunya. Intinya mereka hanya memberikan nasihat pada Jess kalau menjadi seorang ibu itu memanglah berat, apalagi single parent. Ini adalah pilihan Jess. Meski begitu, Nick dan ibunya yakin kalau Jess pasti bisa melewati ini semua. Dukungan juga diberikan dari Dana. Malam itu Sarah sedang berada di suatu tempat hiburan dan dia melihat Chad bersama cewek lain. Dari sinilah Sarah baru sadar apa yang dikatakan ibunya mungkin ada benarnya. Mungkin Sarah memang belum waktunya. Sarah kembali ke rumah ibunya di malam Natal. Jess memberikan hadiah untuk Sarah dan hubungan mereka pada akhirnya kembali membaik. Beberapa bulan telah berlalu, perut Jess semakin membesar dan sudah waktunya untuk melahirkan. Jess merasakan sakit pada perutnya dan dilarikan ke rumah sakit. Hasilnya, Jess melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan normal. Keluarga mereka semakin bertambah. Jess juga mendapatkan bantuan dari ibunya yang bersedia menjaga bayi laki-lakinya. Dan pada akhirnya semua itu menjadi happy ending. Itulah tadi alur cerita film S and the Single Mom. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.